Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya anak-anak kelas 3. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang matematika. Tema yang kedua, subtema yang kedua. Kali ini kita masuk ke subtema yang kedua ya anak-anak, karena kemarin kita sudah belajar pembelajaran yang ke-6 akhir dari subtema yang pertama. Jadi sekarang kita masuk ke subtema yang kedua. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi soal cerita sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak kelas 3 dapat memecahkan masalah soal cerita sifat komutatif dalam penjumlahan. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah soal cerita sifat komutatif dalam perkalian. Oke, minggu kemarin kita sudah tahu bahwa sifat komutatif adalah sebuah hitungan terhadap dua angka yang jika posisi dua angka ditukar, tetap akan menghasilkan hasil yang sama. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang soal ceritanya anak-anak. Seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut ya anak-anak kelas 3. Oke, soal yang pertama. Nih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran atau sifat komutatif. Seperti apa itu bentuk penjumlahan dengan pertukaran atau sifat komutatif? Seperti ini ya anak-anak. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti. Jadi, kita jumlahkan nih manggis yang ada di karung Dayu dan manggis yang ada di karung Siti. Oke, berarti kita tinggal tambahkan 540 ditambah 590. Kita menggunakan cara bersusun pendek. Seperti ini, kita jumlahkan dari angka yang paling belakang ya anak-anak. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 9 itu 13. Kita tulis 3-nya di bawah, 1-nya di atas. Seperti ini. 5 ditambah 5 itu 10, ditambah 1 itu 11. Jadi hasilnya 11 ya anak-anak. Nah, dari penjumlahan ini menghasilkan 1130. Jadi hasil dari 540 ditambah 590 adalah 130. Oke, sekarang karena kita akan mencari sifat komutatifnya, kita tukar nih posisi angkanya. Berarti 590 ditambah 540. Karena sifat komutatif itu pertukaran dua angka, jadi dimanapun atau kapanpun angka itu ditukarkan, posisinya akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi 590 ditambah 540 hasilnya 1130. Oke, di sini kita bisa menulisnya seperti ini anak-anak. 500 ditambah 540 ditambah 590. Paju ulangi, 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini ya anak-anak, karena 540 ditambah 590 itu hasilnya 1130 sama dengan hasil dari 590 ditambah 540. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini ya anak-anak kelas 3. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya ya anak-anak kelas 3. Soal yang kedua. Nah, Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun Nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat, Lani mengumpulkan 450 buah tomat.
berapa jumlah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran atau sifat komutatif. Jadi seperti tadi ya anak-anak cara menjawabnya. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah tomat yang dikumpulkan oleh Udin dan Lani. Jadi kita tambahkan nih tomat yang dikumpulkan Udin dan tomat yang dikumpulkan oleh Lani. Udin itu 630 buah tomat yang dikumpulkan ditambah 450 buah tomat yang Lani kumpulkan. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, kita tinggal tambahkan seperti ini menggunakan cara bersusun pendek. 630 ditambah 450. Tambahkan dari angka yang paling belakang. 0, 3 tambah 5, 8, 6 tambah 4, 10. Berarti hasilnya 1080. Oke, seperti ini. Lalu kita tukar posisi angkanya ya anak-anak. Tempatnya kita tukar posisinya. Nah, sifat komutatif itu bagaimanapun angkanya ditukar tempatnya, hasilnya akan tetap sama meskipun yang 450 duluan ditambah 630 atau 630 ditambah 450, hasilnya akan tetap sama 1080. Jadi kita juga bisa menulisnya seperti ini. Nah, 630 ditambah 450 sama dengan 450 ditambah 630. Seperti ini anak-anak cara menjawab soal cerita sifat komutatif dalam penjumlahan. Penjumlahannya tetapi berbentuk soal cerita. Oke, selanjutnya bagaimana jika sifat komutatifnya terdapat di soal cerita perkalian? Oke, seperti apa cara pengerjaan dan pemecahannya? Mari kita simak video berikut ya anak-anak kelas 3. Let's go! Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Udin memiliki 10 anak ayam. Udin ingin menempatkan anak-anak ayamnya secara berkelompok di dalam kandang-kandang yang ada di belakang rumahnya. Contoh soal yang pertama. Jika Udin memasukkan anak-anak ayam tersebut ke dalam 2 kandang, berapa banyak jumlah anak ayam pada setiap kandang? Nah, cara penyelesaiannya adalah dengan memasukkan 10 anak ayam Udin ke dalam 2 kandang yang ada. Kita masukkan satu persatu. Pertama kita masukkan 1 ayam ke dalam masing-masing kandang. Berarti ayamnya tinggal 8. Kemudian kita masukkan lagi. Sekarang tinggal 6. Masukin lagi tinggal 4. Masukkan lagi tinggal 2. Kemudian kita masukkan yang terakhir. Semua ayam sudah masuk ke dalam kandangnya. Nah, berarti sekarang setiap kandang berisi 5 anak ayam. Jadi kalimat matematika perkaliannya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 itu adalah kandangnya atau jumlah pengulangannya, sedangkan 5 itu adalah jumlah yang diulang-ulang atau jumlah anak ayamnya, dan 10 itu adalah hasilnya. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Jika Udin memasukkan anak-anak ayam tersebut ke dalam 5 kandang, berapa banyak jumlah anak ayam pada setiap kandang? Untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, kita harus ingat bahwa pada soal yang pertama, jumlah anak ayamnya adalah 10, sedangkan jumlah kandangnya adalah 5. Maka kita lakukan seperti pada soal yang pertama, yaitu kita masukkan 1 anak ayam pada setiap masing-masing kandang. Maka sekarang jumlah anak ayam tinggal 5. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam setiap kandang 1 anak ayam. Maka sekarang seluruh anak ayam sudah masuk ke dalam 5 kandang. Jadi setiap kandang memiliki masing-masing 2 anak ayam. Maka kalimat matematika perkaliannya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 adalah jumlah kandangnya atau jumlah pengulangannya, sedangkan 2 adalah yang diulang-ulang atau yang ditambah-tambah.
Dari dua soal tersebut dapat kita lihat bahwa 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 5 dikali 2 juga sama dengan 10. Maka 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Dan inilah yang disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Oke, anak-anak kelas 3, sekian penjelasan tentang sifat komutatif dalam soal cerita, penjumlahan, dan perkalian. Semoga anak-anak kelas 3 mengerti dengan adanya video ini. Sekarang tugas kalian sudah ada di LKS, Pak Jo yang berikan, ada di Classroom ya, di Google Classroom. Kalian tinggal cek saja di filenya. Oke anak-anak, sampai berjumpa di hari Jumat. See you, bye-bye.